Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Intan Ramadhani dengan NPM C1C023058. Di sini saya akan menjawab dan membahas soal UTS Akuntansi Keuangan 2. Setelah yang pertama, provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan kapan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun, perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Perusahaan akan mengakui dan mengumpulkan suatu provision ketika beberapa kondisi tertentu terpenuhi. Untuk mengakui dan mengungkapkan provision, perusahaan harus mempertimbangkan 3 faktor utama. Yang pertama, kewajiban saat ini. Perusahaan harus terlebih dahulu mengidentifikasi apakah adanya kewajiban saat ini yang dihasilkan dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang berarti peristiwa yang memicu timbulnya kewajiban sudah terjadi, dan perusahaan sekarang memiliki wajib hukum atau kontraktual membayar di masa depan. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kewajiban. Perusahaan harus menilai dengan cukup hati-hati tingkat kemungkinan terjadinya suatu kewajiban ini. Ini berkaitan dengan sejauh mana peristiwa yang memicu kewajiban ini sehingga dapat diandalkan terjadi. Ada 4 tingkatan dalam provision, yaitu yang pertama ada remote kurang dari 5% yang tidak memerlukan adanya perlakuan akuntansi. Yang kedua, possible 5-50% perlakuan akuntansinya yaitu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Tidak ada pengakuan timbulnya sebagai kewajiban perusahaan sehingga tidak ada pencatatan jurnal. Yang ketiga, probable 50-90%. Perlakuan akuntansinya harus diakui sehingga adanya pengukuran dan pencatatan jurnal yang kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, virtual certain atau hampir pasti 90-99%. Perlakuan akuntansinya harus diakui sehingga adanya pengukuran dan pencatatan jurnal yang kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang keempat, ada virtually certain. Saya ulang. Selanjutnya ada estimasi jumlah kewajiban. Perusahaan harus mencoba untuk memperkirakan jumlah yang diperlukan untuk membayar kewajiban. Setelah 3 hal itu terpenuhi, perusahaan akan mengakui provision di laporan keuangan digunakan dari liabilitas bersyarat dan jumlahnya mencerminkan estimasi perusahaan tentang jumlah dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban ini. Selanjutnya soal nomor 2, ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium atau bond diskon. Jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Amortisasi pada obligasi dilakukan karena adanya perbedaan antara pasar obligasi dengan nilai nominalnya. Jika harga pasar obligasi lebih tinggi dari nominalnya, maka obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat premium. Sebaliknya, jika harga pasar obligasi lebih rendah dari nilai nominalnya, maka obligasi tersebut diterbitkan pada tingkat diskon. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan antara tingkat pasar saat ini dengan tingkat bunga kupon yang ditawarkan oleh obligasi tersebut. Amortisasi ini dilakukan untuk menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar yang sebenarnya. Dasar-dasar mengapa perlu dilakukan amortisasi terhadap obligasi di antaranya adalah yang pertama, menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar sebenarnya. Amortisasi dilakukan untuk menyesuaikan nilai buku obligasi dengan nilai pasar yang sebenarnya. Hal ini dilakukan karena harga pasar obligasi dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan tingkat bunga pasar. Yang kedua, menghindari perbedaan besar antara nilai buku dan nilai pasar obligasi. Jika tidak dilakukan amortisasi, maka nilai buku obligasi akan tetap sama, sementara nilai pasar obligasi dapat berubah-ubah.
Hal ini dapat menyebabkan perbedaan besar antara nilai buku dan nilai pasar obligasi. Yang ketiga, menghitung bunga yang harus dibayar secara akurat. Amortisasi juga dilakukan untuk menghitung bunga yang harus dibayar secara akurat. Ya, soal nomor 3. Treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mengurangi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa dalam penyajian share kapital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan, nilai share kapital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan cost method atau pencatatan treasury share. Dalam penyajian modal saham ordinari di bagian ekuitas, pada laporan posisi keuangan, nilai modal saham ordinari tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham ketika perusahaan menggunakan metode biaya perolehan atau cost method untuk mencatat treasury share yang kemudian pada akhirnya akan dikurangi dengan jumlah biaya treasury share yang dibeli kembali oleh perusahaan, kemudian akhirnya mendapatkan total ekuitas perusahaan dan setelah treasury share. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu treasury share merupakan saham perusahaan yang telah diterbitkan oleh perusahaan dan dijual di pasar, namun kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Yang kedua, pembelian kembali saham-saham ini oleh perusahaan mengurangi jumlah saham yang beredar. Oleh karena itu, dalam penyajian modal saham ordinari di laporan posisi keuangan, jumlah saham yang beredar harus dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali. Yang ketiga itu pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan dapat meningkatkan earnings per share atau EPS. Karena dengan mengurangi jumlah saham biasa yang beredar, maka laba bersih per saham akan meningkat. Soal nomor 4, salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share atau EPS. Jelaskan mengapa dengan melakukan treasury share ini dapat meningkatkan EPS. Pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan dapat meningkatkan earning per share karena dengan mengurangi jumlah saham biasa yang beredar, maka laba bersih per saham akan meningkat. Alasan mengapa pembelian kembali saham dapat meningkat, yang pertama ada mengurangi jumlah saham yang beredar. Dengan membeli kembali saham beredar di pasar, maka jumlah saham biasa yang beredar akan berkurang. Selanjutnya, meningkatkan harga saham. Pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan dapat meningkatkan harga saham di pasar karena walaupun saham dibeli oleh perusahaan sendiri, namun pembelian tersebut tetap dihitung sebagai permintaan akan saham perusahaan kita sehingga saham kita akan terlihat banyak yang membeli walaupun pada kenyataannya yang membeli adalah perusahaan sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Kepercayaan investor dapat meningkat dengan meningkatnya EPS perusahaan milik kita. Dan yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya EPS dan harga saham perusahaan membuat nilai pasar perusahaan juga meningkat. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan non-cash atau membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan adalah transaksi non-cash ini dapat untuk memberikan bonus pada para pegawai perusahaan yang disebut dengan ESO Employee Stock Option Program untuk mengikat para manajer dan pegawai berprestasi. Yang selanjutnya, bila untuk membayar suatu aset seperti tanah, bila nilai pasar tanah dan nilai pasar saham diketahui, maka nilai wajar yang dicatat adalah yang memiliki nilai paling wajar.
Yang ketiga, bila hanya diketahui salah satu nilai wajar, maka kita dapat langsung menggunakan nilai wajar tersebut. Dan yang terakhir, bila kedua nilai wajar atau pasarnya saham dan tanah atau aset yang ingin kita beli tidak diketahui, maka kita harus jangan menggunakan nilai nominal, maka menggunakan penilaian dari penilai yang independen dan berkompeten. Selanjutnya soal nomor 6. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan kualitas yang lain, maka perlakuan akuntansinya. Yang pertama, menghitung selisih antara nilai buku aset dengan nilai buku bond payable yang dilunasi. Jika nilai buku aset yang diserahkan lebih tinggi dari nilai buku bond payable, selisih tersebut diakui sebagai keuntungan dan sebaliknya. Jika nilai buku aset lebih rendah dari nilai buku bond payable, selisih tersebut diakui sebagai kerugian. Yang kedua, mencatat pelunasan bond payable yang dengan mengurangi nilai buku bond payable yang dilunasi dan mengurangi nilai buku aset yang diserahkan atau mengakui sekuritas yang diterima sebagai pengganti bond payable yang dilunasi. Yang ketiga, jika perusahaan menukarkan bond payable dengan sekuritas yang lain, maka sekuritas yang diterima sebagai pengganti bond payable yang dilunasinya diakui dengan nilai wajar pada tanggal pertukaran. Selisih antara nilai wajar sekuritas yang diterima dengan nilai buku bond payable yang dilunasi akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Dan yang terakhir, jika perusahaan menyerahkan aset tetap sebagai pelunasan bond payable, maka aset tetap yang diserahkan akan dihapus dari neraca dengan mengurangi nilai buku aset tetap yang diserahkan dan mengakui keuntungan atau kerugian dari selisih antara nilai buku aset tetap yang diserahkan dan nilai buku bond payable yang dilunasi. Soal nomor 7, ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Ketika perusahaan menilai kembali liabilitas jangka panjangnya berdasarkan nilai wajar, maka perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian. Jika nilai wajar liabilitas meningkat, maka perusahaan akan mendebit akun liabilitas dan mengkredit akun laba rugi. Sebaliknya, jika nilai wajar menurun, maka perusahaan akan mendebit akun laba rugi dan mengkredit akun liabilitas. Perubahan nilai wajar akan berdampak pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan perusahaan. Tujuan dari penyesuaian ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dari liabilitas jangka panjang pada tanggal pelaporan. Nah, soal ke-8 yang terakhir, dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earnings. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Ketika perusahaan membagikan dividen saham, ini tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang. Hal tersebut disebabkan karena dividen saham tidak dipengaruhi jumlah total ekuitas perubahan karena dividen saham dibayarkan kepada pemegang saham dari laba yang telah dihasilkan dan ditahan oleh perusahaan. Pembagian dividen saham mengurangi laba ditahan perusahaan, tetapi secara bersamaan meningkatkan modal investor. Dan dampaknya pada modal saham biasa adalah dividen saham tidak mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Baiklah, selanjutnya masuk ke soal untuk hitung-hitungan. Yang pertama itu untuk mendorong penjualan sereal sarapan Aladin, Lawson Company menempatkan 1 kupon di setiap kotak. 5 kupon yang dapat ditukarkan dengan hadiah yang terdiri dari boneka
tangan anak-anak. Pada 2022, perusahaan membeli 40.000 boneka dengan harga $1,50 per boneka dan menjual 500.000 kotak Aladin dengan harga $3,75 per kotak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya terkait dengan penawaran hadiah ini, perusahaan memperkirakan bahwa 60% dari kupon yang diterbitkan akan dikirimkan kembali untuk ditukar dengan hadiah selama tahun 2022. 115.000 kupon telah ditukarkan. Siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan. Untuk mencatat pembelian 40.000 boneka dengan harga $1,50 per boneka, jurnal saat pembelian boneka adalah yang pertama premium inventory pada cash, yaitu 60.000. Itu didapat dari 40.000 dikali dengan $1,50. Premium pada debit dan cash pada kredit. Selanjutnya, sebelum Lotion Company membuat jurnal untuk mencatat penjualan kotak Aladin tersebut, ditentukan terlebih dahulu beban premi dan kewajiban premi terkait. Perhitungan ini adalah sebagai berikut. Pertama, total kotak Aladin terjual pada tahun 2022 itu kan 500.000 dari soal perkiraan penebusan dalam persen itu 60% terdapat di soal tadi. Total perkiraan penebusan itu 300.000 itu dari 500.000 dikali 60%. Perkiraan biaya penebusannya itu 900.000. Itu perkiraan biaya penebusannya 90.000 itu dari 300.000 kupon dibagi 5 dikali 1,50. Jurnal untuk mencatat penjualan kotak Aladin serta beban premi dan kewajiban premi adalah sebagai berikut. Kas sebesar $1.875 itu dari 50.000 dikali 3,75 itu dari harga per kotak. Selanjutnya premium expense pada debit itu dari 300.000 dibagi 5 dikali 1,5. Untuk di kreditnya itu ada sales revenue sebesar sama dengan kas tadi $1.875 dan premium liability sebesar $90.000. Jurnal penukaran hadiah dari 115.000 kupon itu premium liability pada premium inventory. Itu ada premium liability di debit sebesar 34.500 itu dari 115.000 kupon dibagi 5 dikali 1,5 dan di kredit premium inventory. Baiklah, untuk soal nomor 2, Simonson Corporation menerbitkan bonds payable dengan total nilai nominal $900.000 tertanggal 1 Januari 2022. Contractual interest rate 10%. Bunga dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan obligasi ini jatuh tempo tanggal 1 Januari 2027. Market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense akun untuk mencatat accrued interest tanggal 1 Januari 2025. Obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Siapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Pertama, kita akan menghitung harga jual obligasi pada tanggal 1 Januari dengan cara menghitung present value dari utang obligasi atau prinsipal. Itu dengan rumus face value dikali diskon faktor, itu $900.000 dikali 0,676. Itu dapat hasilnya 608.4
$608.400. Kedua itu bunga yang dibayarkan secara periodik dengan rumus kontraktual interest rate dikali face value $900.000 dikali 5%. Dapat hasilnya $45.000. Selanjutnya itu present value anuitas dari bunga yang dibayarkan secara periodik. Itu $45.000 dikali 8,111 itu dapat dari tabel interest factor anuitas. Jadi hasilnya $364.995. Harga jual obligasi pada tanggal penerbitan itu $973.395 itu didapat dari $608.400 ditambah $364.995. Jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2022 itu cash pada bond payable, yaitu cash pada debit sebesar 973.395 dan bond payable juga 973.395. Selanjutnya, daftar amortisasi premium obligasi. Metode bunga efektif semi-annual interest payments. 5 tahun kontraktual interest rate 10%, market interest 8%-nya. Itu ada bunga yang dibayarkan, bunga yang dicatat, amortisasi, carrying amount. Bunga yang dibayarkan itu ada 45.000 dapat dari sini. Itu carrying amount juga ada 973.395. Untuk mencari bunga yang dicatat itu ada 900 carrying amount dikali dengan 0,4. 973.395 dikali 0,4 dapat hasilnya 38.936. Dan untuk amortisasi, mencari amortisasi yaitu bunga yang dibayarkan dikurang bunga yang dicatat, itu 45.000 dikurang 38.936. Hasilnya $6.064. Dan untuk carrying amount yang selanjutnya itu didapat dari carrying amount yang pertama dikurang dengan amortisasi, yaitu 973.395 dikurang $6.064. Itu dapat hasilnya 967.331. Begitupun selanjutnya sampai habis. Jurnal pada 1 Juli 2022, 31 Desember 2022, 1 Januari 2022, 1 Juli 2023. Pertama ada 1 Juli 2022, itu interest expense sebesar 38.936. Itu dari sini itu bunga yang dicatat pada 1 Juli 2022. Kemudian ada ada cash itu di 45.000 di kredit, dan ada bond payable yaitu selisih antara cash dan interest expense. Dan selanjutnya ada pada tanggal 31 Desember 2022. Interest expense sebesar 38.693. Dan ada pada interest payable 45.000 dan bond payable 6.307. Bond payable merupakan selisih dari interest payable dan interest expense. Kemudian jurnal pada tanggal 1 Januari 2023, yaitu ada interest payable sebesar 45.000 tadi ditutup dengan cash di kredit sebesar 45.000. Jurnal yang dibuat pada saat melunasi utang obligasi pada tanggal jatuh tempo 1 Januari 2023. Itu ada bond payable sebesar 900.000, pada cash sebesar 900.000 ini dapat dari sini karena dibulatkan jadi 900.000.
Selanjutnya, jurnal yang dibuat saat melunasi utang obligasi pada tanggal jatuh tempo dipercepat 1 Januari 2025. Itu bond payable ada tampil dari sini, carrying amount pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar $933.171 dan di debit ada cash sebesar 918.000 dan terdapat juga gain on bond redemption di kredit sebesar $19.171 itu dapat dari $933.171 dikurang dengan $918.000. Dari mana dapat $918.000 itu? Dari pelunasan pada kurs 102. Itu $900.000 dikali 102 itu 918. Dan gain on bond redemption itu merupakan selisih di antara bond payable dan cash. Baiklah, itu adalah soal nomor 3. MH Company memiliki komposisi ekuitas per 31 Desember 2021 sebagai berikut. Share capital preference 6%, $50 per value 20.000, shares authorized 6.000, share issued sebesar $300.000, share capital ordinary $10 per value 60.000 shares authorized, 40.000 shares issued and outstanding itu $500.000, share premium ordinary sebesar $250.000, return earnings sebesar $50.000. Total equity-nya adalah $1.100.000. Selama tahun 2022 terjadi transaksi ekuitas sebagai berikut. Pertama, menerbitkan 10.000 lembar saham biasa untuk mendapatkan sebuah gedung dengan harga jual 160.000 pada brosur. Harga pasar saham PT MH saat itu adalah 15.000 per lembar. Membeli kembali 5.000 lembar saham yang sudah beredar pada tanggal 15 pada harga $15 per lembar. Ketiga, menjual kembali 1.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga 16.000 per lembar. Mengumumkan dividen atas saham preference dan juga atas saham biasa. Dividen atas saham biasa senilai 0,5 per lembar. Melakukan pembayaran atas dividen yang diumumkan pada butir 4. Menjual kembali 2.500 lembar saham yang dibeli pada butir 2 pada harga $14 per lembar. 7. PT MH mengumumkan pembagian dividen paruh kedua kepada pemegang saham biasa dalam bentuk aset non-kas. Aset tersebut berupa investasi dengan kategori tersedia untuk dijual. Dan kategori aset keuangan dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Dengan nilai tercatat $15.000 pada saat pengumuman dividen. Nilai wajar investasi tersebut adalah $17.500. Ke-8, mendistribusikan dividen yang dimaksud pada butir 7 pada pemegang saham. Yang ke-9, PT MH menutup laba tahun 2022 sebesar $25.000 sebesar $15.000. Diminta buatlah jurnal atas setiap transaksi di atas, dan kedua, susunlah bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan MH per 31 Desember 2022. Pertama, transaksi penerbitan saham biasa untuk memperoleh aset tetap berupa gedung. Harga gedung dalam iklan bukanlah nilai wajar dari gedung tersebut, maka gedung tersebut akan dicatat dengan menggunakan harga pasar saham yang diserahkan. Itu ada building pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Building sebesar $150.000 di debit, dan share capital ordinary sebesar $100.000 dan share premium ordinary sebesar $50.000, selisih antara building dan share capital ordinary. Ya, share capital preference
6%, $50 per value, 20.000 shares authorized, 6.000 share issued, and 300.000. Share capital ordinary 10% per value, 60.000 share authorized, 40.000 share issued and outstanding, 500.000 itu 40.000 dikali 10 lembar. Share premium ordinary ada $250.000. Return earnings ada $50.000 dan total equity semuanya ada $1.100. Itu yang kedua, mencatat transaksi treasury shares sebesar harga perolehan ketika saham ini dibeli pada perusahaan. Ada treasury shares pada cash. Treasury shares sebesar 75.000 itu dapat dari 5.000 dikali 15 saham. 75.000 dari 5.000 saham dikali 15 per lembar. Share capital preference 6%, $50 per value, 20.000 shares authorized, 6.000 shares issued ada 300.000. Share capital ordinary $10 per value, 60.000 shares authorized, 40.000 shares issued and outstanding ada 500.000. Share premium ordinary ada 250.000, return earnings ada 50.000 dan treasury shares 5.000 lembar. Itu jadi jumlahnya 75.000, tapi treasury shares sebagai pengurang. Jadi total equity dari semuanya adalah $1.025.000. Lalu menjual kembali treasury shares dengan harga jual di atas harga perolehan. Maka ada cash pada treasury shares dan shares premium treasury. Cashnya 24.000 itu dapat dari 1.500 dikali 16 di debit 24.000 dan di kredit itu ada treasury shares sebesar 22.500 itu dari 1.500 dikali 15 dan shares premium treasury di kredit sebesar $1.500 itu dapat dari selisih 24.000 dan 22.500. Selanjutnya menjual kembali treasury shares dengan harga jual di atas perolehan. Maaf, saya ulangi, menentukan dividen yang dibagikan untuk setiap jenis saham. Dividen untuk saham preference 6% dikali 6.000 lembar saham kali $50 dapatnya $18.000. Jumlah saham biasa yang beredar. Saham beredar pada 1 Januari 2022 ada 40.000. Penerbitan 10.000 lembar saham untuk memperoleh gedung 10.000. Treasury shares sebagai pengurang 5.000. Penerbitan kembali treasury shares 1.500. Jumlah saham yang beredar adalah 46.500. Dividen untuk saham biasa itu ada $23.250. Itu dapat dari $46.500 dikali $0,5. Jurnal pada saat pengumuman dividen. Return earning pada dividen payable. Return earning di debit sebesar 41.250 itu dapat dari 18.000 ditambah 23.250 dan dividen payable-nya juga tinggal paste. Selanjutnya jurnal untuk mencatat pembayaran dividen. Dividen payable pada cash, kan dividen payable pada debit untuk karena ingin membayar dividen payable-nya. Jadi cash di kredit sebesar dividen payable-nya. Kemudian menjual kembali treasury shares dengan harga jual di bawah harga perolehan. Cash sebesar $35.000 dan di kredit, dan share premium treasury di kredit $2.500 juga. Cash itu dapat dari 2.500 dikali 14 dan treasury shares-nya 37.500 dan share premium treasury itu merupakan selisih antara treasury shares dan cash.
Mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham. Kategori nilai wajar bagian laporan laba atau rugi menyesuaikan nilai investasi saham pada nilai wajarnya. Nilai tercatat investasi saham $15.000, nilai wajar investasi saham $17.500. Unrealized holding gain or loss income itu sebesar 2.500, selisih dari 17.500 dan 15.000. Jurnal untuk mencatat penyusunan nilai investasi saham pada nilai wajarnya. Share investment 2.500 dari sini tadi di debit dan di kreditnya unrealized holding gain or loss income. Jurnal untuk mencatat pengumuman dividen. Return earnings 7.500 di debit dan properti dividen payable di kredit sebesar 17.500. Jurnal untuk mencatat pendistribusian dividen properti kepada pemegang saham. Properti dividen payable di debit kan ditutup dengan share investment di kredit sebesar 17.500. Dan terakhir, jurnal untuk menutup rugi tahun 2022 sebesar 15.000 ke saldo laba. Return earnings di debit 15.000 dan ditutup dengan income summary di kredit sebesar 15.000. Bagian ekuitas atas laporan posisi keuangan PT Emilia per 31 Desember 2022. Share capital preference 6%, $50 per value 20.000 shares, authorized 6.000 shares issued sebesar 300.000. Share capital ordinary 10% per value 60.000 shares, authorized 40.000 shares issued and outstanding sebesar 500.000. Itu 40.000 lembar saham dikali 10.000 per lembar. Share premium ordinary sebesar $250.000. Return earning sebesar $23.750 sebagai pengurang. Treasury shares 1.000 lembar sebesar $15.000 sebagai pengurang, dan share premium treasury 1.000 sebagai pengurang. Jadi total semua equity adalah $1.010.250. Demikianlah penjelasan pembahasan soal dari saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.